Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semuanya. Pada hari ini kita akan membahas sedikit mengenai materi histoteknologi ya, histoteknologi sebenarnya, tapi histologinya sudah kita bahas kemarin. Sekarang ini kita akan pelajari mengenai proses pengolahan jaringan. Jadi bukan sel, tapi jaringan dari awal, dari fiksasi hingga nanti proses pengamatan evaluasi. Tapi untuk saat ini, di sesi pertama ini, kita akan mempelajari mengenai fiksasi jaringan saja. Oke, teman-teman semuanya. Mungkin sebelum kita masuk ke apa itu fiksasi, mungkin teman-teman sudah sering sekali ya mendengar apa sih sebenarnya histoteknologi itu. Histo ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai jaringan, teman-teman. Nah, jaringan ini adalah penyusun apa? Penyusun organ. Karena dalam tubuh kita ini, isinya adalah bentuk terkecilnya adalah sel. Sel yang terus berkumpul menjadi satu, maka membentuk sebuah jaringan, jaringan membentuk sebuah organ, organ-organ itu berkumpul menjadi sebuah sistem organ. Dari sistem organ itulah nantinya kita menjadi seorang manusia. Dengan izin Allah, menjadi seluruh metabolisme, seluruh proses kehidupan itu berjalan. Sehingga kita bisa bernafas, kita bisa hidup, bisa melakukan sekresi, ekskresi, dan yang lainnya. Dari kita makan, apa yang kita makan, dikeluarkannya sudah berbeda bentuknya. Dan histologi ini, kita akan mempelajari mengenai jaringan. Jaringan yang seperti apa? Mungkin nanti yang kita pelajari adalah jaringan yang awalnya normal. Tapi nantinya ketika di lapangan, di rumah sakit, ketika kita bekerja, teman-teman semuanya akan menemui yang namanya proses pengambilan jaringan. Ketika teman-teman menerima jaringan, itu adalah jaringan abnormal yang diduga adalah sebagai sumber permasalahan penyakit. Sebagai sumber permasalahan penyakit sehingga bersifat patologis. Seperti itu. Sehingga di ilmu ini kita belajar mengenai patologi anatomi tubuh manusia yang dia berpotensi terjadinya permasalahan patologis, permasalahan dalam sistem kehidupan itu. Kok bisa? Karena contohnya saja seseorang menderita kanker, maka dengan adanya kanker itu pasti proses kehidupannya juga terganggu. Entah itu kanker, nanti teman-teman akan menemui kanker payudara, kanker serviks, kanker otak, atau mungkin kanker kelenjar, seperti itu. Banyak. Dan semua itu yang akan nanti kita temui di materi histoteknologi ini. Oke, kita langsung masuk ke materi ya teman-teman semuanya. Apa itu fiksasi? Ketika kita pertama kali menerima jaringan, menerima sebuah jaringan atau bahkan organ, karena nanti juga ada organ. Sering saya temui di rumah sakit itu adalah organ uterus, rahim diambil karena mungkin terjadi kanker rahim ya, atau mungkin permasalahan serviks atau mungkin yang lain, sehingga rahim itu diambil, padahal rahim itu besarnya bahkan seperti kepala saya ini, kepala kita gede banget teman-teman semuanya. Nah, yang namanya organ, yang namanya jaringan, dia sudah keluar dari sirkulasi perdarahan, dia sudah tidak terpaksa oleh darah, tidak terpaksa oleh nutrisi, maka terjadilah yang namanya lambat laun terjadilah kerusakan atau nekrosis jaringan. Inilah jaringan yang keluar dari tubuh. Lawang jaringan kita contohnya saja. Seandainya jari kita ini kita ikat dengan kuat, tidak kita berikan pasokan darah sampai dia membiru, lama-lama pun bisa menjadi busuk. Apalagi jaringan yang dia sudah keluar dari tubuh kita. Organ yang sudah keluar dari tubuh kita otomatis akan terjadi pembusukan oleh enzim-enzim yang ada. Makanya nanti kita juga akan mengenal mengenai autolisis, di mana terjadi proses perusakan secara otomatis. Oleh karena itu, ketika kita nanti meninggal dunia, kita dikubur di dalam tanah, otomatis akan terjadi proses pembusukan
secara otomatis. Tiba-tiba jadi tanah, tiba-tiba menghilang. Menyatu dengan tanah. Loh, Pak, kok ada ya orang yang dia meninggal tapi jasadnya masih? Nah ini sudah di luar kuasa kita sebagai manusia. Di luar kuasa ilmu alam. Ini adalah ilmunya Tuhan semesta alam. Sudah kodratnya orang spesial yang Allah pilih. Fiksasi ini teman-teman adalah bagian paling awal dan penting sekali dalam pemrosesan jaringan. Karena apa? Ketika proses fiksasi ini tidak berjalan dengan baik, maka tahap selanjutnya itu juga tidak akan berjalan dengan baik. Pengecatannya terutama tidak akan terwarnai dengan baik, terpulas dengan baik. Jadi fiksasi inilah perlakuan yang penting sekali di awal ketika kita mendapatkan organ, entah itu dari post-op, kita sebagai seorang analis ya, kalau kita sebagai seorang analis maka biasanya kita akan menerima organ itu dari perawat. Setelah pasien dilakukan operasi selesai, maka jaringan itu akan dikirim ke laboratorium. Dan dalam kondisi sudah terfiksasi minimal banget dia sudah dicampur dengan larutan fiksasi yang telah tersedia di ruangan operasi itu. Tujuannya untuk apa sih teman-teman? Jadi untuk apa? Minimal banget untuk mempertahankan kondisinya mendekati aslinya. Jangan sampai kita telat melakukan fiksasi. Karena apa? Kalau sampai telat terjadi pembusukan, maka sel-sel sitoplasma dan yang lainnya yang ada di dalam jaringan tersebut atau organ tersebut akan berubah bentuknya. Sehingga kita akan sulit untuk melakukan pengamatan karena sudah rusak. Tujuannya apa teman-teman? Secara umum adalah untuk menjaga komponen sel dan jaringan seperti ketika sel itu masih dalam kondisi hidup. Kondisi hidup, oleh karena itu selesai dioperasi langsung difiksasi. Itu sangat baik sekali. Lebih baik seperti itu. Maksimal banget 30 menit lah. Karena cepat sekali, terutama yang dia berbentuk kelenjar, itu sangat cepat proses pembusukannya. Dan untuk secara teknis pun, tujuannya yaitu untuk apa? Untuk menahan proses degeneratif, yaitu proses perusakan jaringan. Karena dia sudah keluar dari tubuh, lepas kontrol, kehilangan pasokan darah, maka akan terjadi proses autolisis, penghentian metabolisme yang berujung pada kematian sel dan penghancuran sel itu sendiri. Nah, ini adalah tahap fiksasi secara umum dapat ditulis beberapa tujuan sebagai berikut. Kalau kita mendapatkan organ, tujuannya untuk apa? Dilakukan fiksasi, yaitu untuk menjaga struktur dan komponen kimiawi. Biar seperti halnya kondisi hidup. Jadi selnya tetap seperti itu, tidak bengkak, tidak mengkerut, tidak pecah, tidak lisis, terutama di organ-organ yang dia mengandung darah, seperti halnya hepar, banyak banget ya darahnya, jantung dan yang lainnya. Pencegahan kerusakan dan kematian. Kematian itu pasti, tapi kerusakan ini bisa kita cegah untuk mencegah perubahan postmortem seperti autolisis dan pembusukan. Kalau kita melihat teman-teman, ketika kita menerima sampel pada wadah sampel ya, biasanya untuk organ-organ yang kecil, kalau sudah ada organismenya, biasanya akan terbentuk gas di situ. Karena kan organisme menghasilkan gas, bakteri menghasilkan gas, atau mungkin berbau busuk. Selain itu untuk apa? Untuk mengeraskan sel dan jaringan. Kalau sampai tidak keras, gimana kita akan melakukan pemotongan? Contohnya saja seperti halnya jaringan, seperti halnya otak, usus, kelenjar-kelenjar yang lainnya. Kalau kita tidak keraskan, maka dia akan sulit untuk dilakukan pemotongan dengan mikrotom. Blenyek, lembek. Otomatis akan sulit dilakukan embedding, akan sulit dilakukan pemotongan. Proses selanjutnya setelah fiksasi ini. Selain itu ternyata fiksasi ini juga berfungsi untuk apa? Untuk memberikan kontras warna yang lebih baik. Meningkatkan intensitas warna jaringan yang diamati. Sehingga nanti kita juga akan membahas mengenai pemilihan larutan fiksatif yang paling tepat untuk jaringan atau mungkin sel atau mungkin organ
jangan sampai kita salah penggunaannya. Nah, yang diamati apa? Catnya atau difiksasinya pakai apa. Oleh karena itu teman-teman harus paham mengenai hal ini. Nah, faktor apa teman-teman yang mempengaruhi proses fiksasi? Kalau kita melihat secara fisik teman-teman, yang pasti adalah dimensi spesimen. Dimensi spesimen. Nah, ukuran ini menentukan lamanya proses fiksasi dan berhasil tidaknya fiksasi. Kalau seandainya kita menerima ginjal, tidak kita lakukan pemotongan, langsung kita celup dalam formalin, maka mungkin saja di bagian luar daripada ginjal itu sudah terfiksasi, tapi bagian dalamnya dalam waktu 1 kali 24 jam atau bahkan 2 kali 24 jam belum terfiksasi dengan baik. Karena ukuran yang sangat besar. Oleh karena itu kenapa dilakukan yang namanya pemotongan. Ketebalannya 3-4 mm, terutama untuk beberapa jaringan yang langsung dimasukkan ke dalam kaset ya teman-teman semuanya. Jadi di samping kiri ini ada gambar kaset jaringan. Jadi nanti organ itu dimasukkan ke dalam kaset itu, lalu ditutup, dicelupkan ke dalam larutan fiksatif. Dengan perbandingan 1:10 atau 10:1 atau 20:1. Walaupun beberapa referensi juga ada yang mengatakan kalau ingin baik 50:1. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah yang namanya seluruh larutan fiksatif ini adalah limbah. Dan ini adalah bersifat toksik. Dan ini adalah buangan dari laboratorium yang akan kita buang ke alam. Oleh karena itu perlu kita pertimbangkan juga ukurannya. Yang kedua, waktu penetrasi. Waktu ini urusannya dengan apa teman-teman? Dengan ukuran tadi, dimensi. Kalau sampai kita ini terlalu besar ukuran daripada dimensi jaringan itu, tidak kita lakukan pemotongan, otomatis proses fiksasi ini tidak akan berjalan cepat. Cepat untuk masuk ke dalam sampai titik terpusat daripada jaringan itu sendiri. Karena sebenarnya yang kita kejar ini adalah waktu autolisisnya, sesegera mungkin, kejar-kejar antara proses autolisis dengan proses fiksatif itu sendiri. Sehingga waktu ini penting kita perhatikan, segera. Kita lihat dari perbandingan penelitian ini teman-teman semuanya. Yang A itu 1 jam. Ini ukurannya ya, ukuran kurang lebih 30 mm jaringan. Dalam waktu 1 jam saja yang terfiksasi sedikit banget, 0,1 mm, 0,8 mm. Dikit ini belum permukaannya saja. 2 jam 1,2, 4 jam 1,6. 8 jam, ini 8 jam loh teman, baru 2,2 mm terpenetrasi. Artinya apa? Jika kita perhatikan jaringan hati yang tebalnya 25 mm ini, dengan waktu 8 jam saja masih belum sempurna terfiksasi. So, untuk beberapa larutan fiksasi paling aman adalah 1 kali 24 jam. Walaupun ada yang untuk beberapa larutan fiksatif, terutama untuk pengolahan otak, organ otak, atau mungkin tulang itu membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Lebih dari 1 hari, kadang 2 hari. Jadi semakin lama proses fiksasi, belum tentu baik juga, tergantung larutan yang kita pakai. Kalau bowin terlalu lama nanti juga akan terjadi perusakan, RNA dan DNA akan rusak, hilang. Rasio volume terhadap spesimen ini tadi ya yang saya sampaikan. Lihat, kalau teman-teman lihat di sini yang kiri, bagian kiri dan bagian kanan, ini ada yang tepat dan salah. Yang kanan ini tepat teman-teman, 1 kali 10 kali lah ya. Sehingga dia itu tidak berdempetan. Seluruh bagiannya terkena larutan fiksasi. Sedangkan yang kiri berdempetan. Otomatis tidak akan maksimal. Belum lagi nanti semakin lama
kualitas larutan fiksatif itu kan menurun, terutama kalau kita lihat formalin itu kan isinya adalah gas ya, otomatis kelamaan dia akan menurun, harus dilakukan penggantian secara rutin. Jadi pastikan diwadahkan di wadah yang tepat, lebar, terbuat dari apa? Dari plastik yang dia ini wadah yang permanen, bukan wadah plastik yang plastik es itu. Kalau seandainya kita lihat sebenarnya proses pewadahan organ pada plastik es atau plastik yang besar, plastik biasa, biasanya organ ini akan menempel pada sisi-sisi plastiknya, guys, teman-teman. Menempel pada sisi-sisi plastik itu. Otomatis tidak akan terfiksasi dengan baik karena ada tempelan, pelekatan jaringan itu pada plastik itu. Tidak akan seperti bagian yang lainnya. Sehingga baiknya wadahnya adalah yang besar dan volume dipertimbangkan. 1:20 itu paling aman sendiri. Oke. Kalau kita lihat teman-teman semuanya, di sini adalah tingkat keasaman. Tingkat keasaman ini penting karena ada beberapa larutan pada kondisi asam, pada kondisi basah, dia akan mempengaruhi sel tersebut yang difiksasi. Contohnya saja ini adalah formalin. Nah, kenapa ada larutan penyangga yang perlu ditambahkan agar dia ini memiliki pH yang sesuai, agar apa teman-teman tidak terbentuk yang namanya artefak, tidak terbentuk pembengkakan, kerusakan seperti itu. Jadi ketika kondisi larutan fiksasi mengandung formaldehid, ini formalin ya, membentuk asam furan dan menghasilkan larutan asam yang akan bereaksi dengan hemoglobin. Nah, ini menghasilkan pigmen artefak asam hematin formaldehid. Besok kalau ada yang tanya, ada pertanyaan ini tolong diperhatikan dengan baik. Kalau sampai kondisinya asam, larutannya asam, formaldehid larutan asam, akan terjadi apa? Artefak pigmen. Ketika larutan fiksasi memiliki pH basah, akan terjadi pembengkakan. Kalau kita lihat di bawah gambar yang samping ini, teman-teman, lihat. Ada deposit asam hematin. Selnya ini berwarna merah. Pigmennya menunjukkan berwarna coklat sampai hitam. Warnanya akan berwarna terang ketika diamati pada mikroskop polarisasi. Terjadi kerusakan. Artefak yang dia akan mengganggu proses pengamatan atau diagnosa, kadang terbaca sebagai positif palsu atau mungkin negatif palsu. Yang terakhir apa yang mempengaruhi, yaitu suhu atau temperatur. Ini jarang sebenarnya, tapi penting untuk kita perhatikan. Jadi suhu ini mempengaruhi proses cepat tidaknya proses fiksasi. Kalau suhunya dipanaskan, ada beberapa yang suhunya dipanaskan tapi bertahap ya, 25 sampai 50 derajat, maka akan lebih cepat proses fiksasinya. Larutan fiksasi. Kita masuk ke larutan fiksasinya. Tadi kita belajar mengenai yang mengaruhi dan yang lainnya. Larutan fiksasi, sifat larutannya seperti apa teman-teman? Kita harus mencari larutan yang memiliki sifat daya penetrasi yang baik di dalam jaringan, cepat. Dapat menembus jaringan tanpa merusak. Kan ada yang mungkin yang dia korosif sehingga malah merusak. Mencegah perubahan jaringan secara cepat. Karena kita urusannya adalah kejar-kejaran waktu dengan autolisis tadi. Memiliki kemampuan koagulasi sitoplasma dengan baik. Tidak merusak jaringan dan dari sel inti. Melindungi jaringan selama proses pengerjaan preparat. Lah ini memang pentingnya. Biar dia tidak rusak. Bahkan bisa meningkatkan intensitas warna pada proses pengecatan nanti. Memperjelas. Kesulitan penggunaan larutan fiksatif. Teman-teman semuanya, kita ini sebenarnya sulit sekali mencari satu larutan yang dia ini multifungsi. Bisa untuk ini, bisa untuk itu. Tapi ternyata tidak bisa. Karena setiap jaringan itu memiliki karakteristik berbeda. Jaringan otak dengan jaringan
paru sudah beda lagi dengan jaringan nanti ginjal, beda lagi dengan mamai, beda lagi dengan kanker yang lainnya, beda lagi. Kadang bisa mengawetkan sel tertentu tapi malah melarutkan sel yang lain. Ada yang bersifat modern pada jaringan tertentu tapi malah mengganggu perubahan pada jaringan yang lain. Artinya tidak semua jaringan bisa disamaratakan penggunaannya dengan satu larutan fiksatif saja. Ada yang inti selnya terpulas dengan baik tapi malah mengganggu bentuk daripada fisiologis daripada atau morfologi daripada sel itu sendiri, contohnya asam asetat. Ada yang mengawetkan, modalnya baik bagi histoplasma tapi ternyata daya pengerasannya lama, penetrasinya sangat buruk sekali, yaitu kalium dikromat. Nah, kalau formalin ini sangat umum sekali dipakai. Sangat umum sekali dipakai dan lebih banyak baiknya. Nah, memilih larutan fiksasi, jenis dan tujuan pengamatan. Kita harus lihat jenisnya, jenis daripada jaringan itu apa, tujuan pengamatan yang akan dilakukan apa. Jenis sel atau jaringan yang akan difiksasi diperhatikan, jenis larutannya diperhatikan, pemahaman efek negatif dan positif dari setiap larutan fiksasi. Perlu kita perhatikan. Oh iya, kalau saya pakai larutan bowin terlalu lama, otomatis akan merusak. Atau mungkin larutan formalin efeknya apa? Itu harus kita pahami. Memahami jenis larutan fiksatif yang digunakan untuk kepentingan umum dan khusus, karena tidak semua larutan bisa dipakai untuk seluruh jaringan. Nah, 3 kelompok larutan fiksasi. Jadi ada beberapa tahap fiksasi, teman-teman. Yaitu macroanatomical fixation, digunakan apabila struktur histologi jaringan akan dipertahankan antara lapisan jaringan dan kelompok sel. Nah, catnya apa saja seperti yang tertuang di situ ya, ada formalin, ada netral buffer formalin ya, ada alkohol formalin, ada Heidenhain-Sousa, Zenkers, Bowen, bisa kita pakai di situ. Ada yang untuk sitologi, jaringan sel-sel sitologi. Digunakan untuk apa? Struktur intraseluler atau badan inklusi hendak dipertahankan. Ada nanti histochemical fiksasi, histokimia. Jaringan akan diwarnai dengan pewarnaan histokimia. Larutan fiksasi yang digunakan tidak boleh mengubah unsur-unsur yang akan didemonstrasikan. Nanti ada di sini. Saya tuangkan. Ya, ini. Kalau kita menerima jaringan yang belum jelas mau diamati apa, ya kita pakainya apa? Formalin. Biasanya formalin 10%. 10% itu dari apa sih teman-teman semuanya? Dari formalin pekat. Formalin pekat itu bukan 100%, tapi 43%. Kalau anatomi komponen sel sederhana, yang mau diamati pakai formalin bisa Komori, Zenker, Heli, atau Bowen. Pengamatan inklusi sel secara khusus. Sel ya ini ya, ada beberapa. Ada Carnoy, Fleming, Sham, Heli, dan yang lainnya. Ada nanti pengamatan histokimia pakainya apa? Larutannya aldehid, ada aseton, ada etanol. Jadi beda-beda sih larutan. Disesuaikan kebutuhan. Kita masuk ke macam-macam larutan fiksatif. Walaupun tidak semuanya, tapi kita pelajari yang paling sering dipakai, paling sering kita temui, dan paling mudah gitu ya. Yang pertama adalah formalin. Netral buffer formalin. Jadi larutan fiksasi yang umum digunakan untuk histopatologi adalah larutan 4% formaldehid yang biasa disebut dengan formalin 10%. Tapi isinya itu 4%. Karena apa? Isinya, jadi formalin itu gas, isinya adalah air dan gas formaldehida. Yang diisinya gas itu adalah 40%, 43% di dalam H2O. Sehingga kenapa nanti ketika kita proses fiksasi, kadang harus sering kita ganti karena dia akan sifatnya juga menguap. Kenapa? Kalau teman-teman ada di laboratorium histopatologi, histo, maka yang namanya masker itu jangan sampai nggak dipakai. Karena sifatnya yang korosif itu, teman-teman. Merusak. Masuk dalam hirup kita, otomatis akan
mempengaruhi pernafasan kita. Sehingga kadang orang-orang yang bekerja di lab patologi, anatomi, dia akan mendapatkan perhatian khusus. Akan melakukan diberi jadwal check up yang lebih rutin daripada analis-analis yang berada di lab patologi klinik seperti itu. Penggunaannya seperti apa? Penggunaannya adalah untuk jaringan yang kecil. Fiksasinya adalah paling aman itu adalah 24 jam. Nah, penggunaan formaldehyde ini sebagian besar akan sempurna terverifikasi dalam 24 jam. Pada suhu kamar menggunakan wadah yang dan spesimen yang rendah dan lebar. Artinya apa? Tadi seperti saya jelaskan, jangan pakai plastik. Bahan plastik boleh, tapi jangan pakai plastik. Pakai bahan wadah yang dia solid, yang dia tetap ukurannya. Bukan seperti plastik yang dia fleksibel ya, nempel-nempel. Nanti tidak akan terfiksasi dengan baik. Untuk spesimen otak manusia secara keseluruhan membutuhkan waktu 2-6 minggu. Bayangkan, lama kan teman-teman? Ketika difiksasi di AMBF hingga menjadi cukup keras. Kenapa harus keras? Dan kita juga harus mencari fiksatif yang salah satu fungsinya adalah untuk mengeraskan jaringan tadi. Kalau nggak keras, nggak bisa dipotong, teman-teman. Pilih terbaik. Untuk rasionya 1:20, 1:10 juga boleh. Dan untuk mencegah pembengkakan atau penyusutan dari sel-sel, maka larutan dibuat isotonis dengan pH 7,2 sampai 7,4. Jangan terlalu asam. Kalau terlalu asam nanti ada artefaknya tadi. Kalau terlalu basah, efeknya apa? Akan ada pembengkakan sel. Cara pembuatannya ya, teman-teman semuanya, mudah sekali. Yang perlu disiapkan apa? Des, formalin, pekat, natrium hidrogen fosfat, dinatrium hidrogen fosfat. Ini untuk penyangganya. Ini beberapa larutan formalin dengan fosfat buffer yang sering digunakan. Ini fosfat buffernya itu ada formol kalsium, buffer formalin sukrosa. Bisa teman-teman pakai mau dipakai yang manapun bisa untuk sebagai buffernya, penyangganya. Kelebihannya apa? Ini yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu merupakan cairan fiksatif umum, pH mendekati netral. Sering dijumpai pada organ yang mengandung banyak darah. Ini amannya ya sebenarnya ya teman-teman semuanya. Dia ini sudah karena dia sudah disangga pada pH 7, pH netral, terutama bisa aman atau dipakai pada organ-organ yang banyak mengandung darah seperti hepar, lin, sumsum tulang dan sebagainya. Nah, kalau sampai terlalu asam dan basah tanpa ada penyangga, otomatis akan terjadi artefak atau bahkan terjadi pembengkakan. Makanya penting banget yang namanya perawatan penyangga ini. Dan lebih baiknya ini, keuntungan yang luar biasa kita menggunakan formalin adalah apa? Potongan jaringan dapat ditinggalkan di dalam cairan formal salin untuk jangka waktu lama, bahkan sampai 1 tahun tanpa ada perubahan yang berarti. Berarti dia memang larutan pengawet yang sangat bagus, yang bagus. Dan bila diperlukan, jaringan yang di dalam cairan fiksatif ini dapat diambil dan dimasukkan ke dalam cairan fiksatif lainnya, tanpa perlu dilakukan apapun, teman-teman. Kadang ada beberapa larutan fiksatif yang dia harus dicuci dulu, disiram pakai larutan yang lain dulu, baru bisa dilanjutkan ke diganti larutan fiksatif atau mungkin bahkan hanya untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Ukurannya apa? Prosesnya 24 jam. Sebenarnya ini bukan ukuran, tapi standarnya ya, memang prosesnya ini membutuhkan waktu yang lama agar terfiksasi dengan baik. Yang kedua adalah larutan Bowen, dan sering dibahas ya. Penggunaannya sendiri, spesimen direndam dalam larutan Bowen 24 jam. Tidak boleh lebih atau terlalu lama, teman-teman. Karena apa? Dapat menyebabkan hidrolisis dan hilangnya DNA dan RNA. Nah ini, nanti kita penggunaannya ini yang harus diperhatikan ini sebenarnya adalah masuk ke dalam keuntungan dan kerugian. Jangan jaringan difiksasi dengan larutan Bowen ini harus dilakukan pencucian terlebih dahulu sebelum diproses lebih lanjut. Ya, Bowen itu pun juga harus dilakukan pencucian.
Dan paling cocok dilakukan sediaan ini atau fiksasi ini untuk sediaan yang mau dilakukan pewarnaan menggunakan pewarna trikom. Pewarnaan trikom ini apa? Yaitu menggunakan kombinasi 3 pewarna dengan tambahan asam fosfo tungstik atau fosfo molib sebagai bagian dari peningkatan warna sitoplasma, serat kolagen, dan komponen lainnya dari jaringan. Bagus untuk pewarnaan trikom, 3 pewarna. Nah, ini cara pembuatannya. Nah, efeknya nih. Efek dari penggunaan larutan fiksasi ini adalah menghasilkan warna kuning. Tapi bisa dihilangkan, jangan khawatir, dengan perendaman di alkohol 10%. Lithium karbonat atau pewarna asam. Ribet kan, guys? Nggak sepraktis menggunakan NBF. Neutral buffer formalin tadi. Tapi pasti ada keuntungannya tersendiri. Dia penetrasinya lebih cepat kalau kita lihat keuntungannya. Ya, mempunyai daya penetrasi yang cepat dan merata. Bahkan bauin bisa ditambahkan asam asetat rasial saat sebelum dipakai. Bahkan untuk potongan-potongan yang kecil pun bisa sampai hanya dengan waktu 2-3 jam, 2-3 mm. Dan ternyata memberikan warna cemerlang bila diwarnai dengan metode trichrome. Makanya kenapa yang paling tepat penggunaan bauin ini, walaupun bisa untuk yang pewarnaan yang lainnya, tapi untuk metode trichrome ini yang paling baik. Sangat baik untuk memperlihatkan inti sel seperti pada sel benih di testis dan ovum. Jadi disarankan untuk jaringan seperti testis dan ovum. Kekurangannya apa? Tidak boleh lebih dari 24 jam. Warna kuningnya tadi yang mengganggu, tapi bisa diatasi dengan baik dengan larutan yang lain. Mencuci dengan air keran semalam agar ikatan-ikatan yang menyebabkan gangguan pembentukan warna kuning itu bisa hilang. Lalu ada larutan zinker formal, cairan heli. Ini mengandung merkuri klorida ya, yang berfungsi untuk mempresipitasi protein. Merkuri itu adalah larutan berbahaya teman-teman. Sehingga kenapa semua yang ada di histopatologi itu sebenarnya larutannya adalah larutan toksik yang perlu kita waspadai. Kenapa kita harus pakai APD double, pakai masker double 95 dan karena ya ini pemrosesannya semuanya menggunakan larutan-larutan yang toksik sifatnya. Nah, untuk larutan zinker ini sendiri direkomendasikan untuk jaringan retikulo endotelial ya, seperti nodus limfatikus, limfatimus, dari kelenjar-kelenjar dan sumsum tulang. Kelebihannya apa? Fiksasinya cepat. Sangat baik untuk fiksasi tulang, sumsum tulang, limpa, dan organ lain yang banyak mengandung darah seperti jantung dan otot. Karena apa? Zinker. Dan warna sitoplasma jaringan difiksasi dengan larutan fiksasi ini akan lebih cemerlang. Ingat, jaringannya apa teman-teman? Sumsum tulang, limfa, dan beberapa organ yang dia mengandung darah banyak seperti jantung dan otot. Kekurangannya apa teman-teman? Nah, kalau dia terlalu over, penggunaannya waktunya terlalu lama, maka akan terjadi kerapuhan jaringan. Otomatis ketika dilakukan ini ya, pemotongan, dia akan rapuh. Dia akan rapuh dan tidak bisa dipotong. Dan larutan ini biasanya dikombinasikan dengan apa? Larutan yang lain seperti asam asetat, formalin, potasium bikromat, dan sebagainya. Waktunya juga terbilang lama 6-24 jam, seperti yang lain juga. Cara pembuatannya perlu apa? Merkuri klorida, potasium, sodium sulfat, dan AKDS. H2O ini penting untuk pengecer. Lalu yang keempat adalah larutan Heidenhaus. Larutan ini merupakan larutan fiksatif karbohidrat yang sangat baik ya teman-teman semuanya. Terutama makanya kenapa kita ini perlu mempertimbangkan larutan apa yang mau kita pakai itu sesuai dengan apa yang mau kita amati. Di sini ada cara ya, formulanya apa saja. Dan salah satu kerugiannya sebenarnya adalah larutan Heidenhaus susah ini
Jika dia ini difiksasi terlalu lama, lebih dari 24 jam, maka jaringan juga akan rapuh. Sebenarnya punyanya Zenker tadi. Oke, yang kelima adalah larutan Carnoy. Ini sebenarnya biasanya dipakai pada sitologi ya. Dia memiliki penetrasi yang cepat, jadi proses penetrasi masuk ke dalam jaringan itu cepat. Untungannya apa? Karena dia cepat, maka biasanya dipakai pada proses pembedahan. Proses pembedahan masih di dalam kamar operasi, fiksasinya selesai dalam 1-2 jam sudah selesai. Bahkan pada potongan kecil 15 menit pun sudah selesai terfiksasi loh teman-teman semuanya. Ini biasanya dipakai pada kondisi darurat, kondisi cepat, membutuhkan waktu yang cepat untuk diamati sel-sel kankernya atau sel-sel yang ada pada proses pembedahan tersebut. Kekurangannya apa? Efek pengerutan yang kuat, menghancurkan sebagian besar unsur sitoplasma lainnya. Tapi biasanya karena yang perlu diamati adalah sel-sel daripada sang kanker, maka hal-hal tersebut diabaikan. Karena yang penting cepat dan bisa tertangani dengan lebih baik lagi yang pasien yang ada di ruang operasi tersebut. Dalam proses operasi sudah bisa dideteksi, oh ini sel kanker, langsung diambil atau mungkin tidak. Larutan Carnoy. Nah, larutan fiksatif ini ada larutan tunggal dan larutan majemuk. Larutan tunggal salah satu ada 11 ya yang tersebutkan di sini, sama asetat, aseton, bahkan alkohol, itu ya, formalin ya. Formalin ini adalah yang paling sering kita pakai. Merkuri, natrium sulfat. Tapi yang namanya tunggal, makanya dia hanya bisa mempertahankan beberapa bagian saja. Seperti yang kita disampaikan tadi, di awal tadi, kadang mempertahankan inti sel, tapi malah melarutkan inti sel yang lainnya. Atau malah merusak sitoplasma yang lainnya. Oleh karena itu kita perlu larutan majemuk, campuran. Sehingga tidak salah dalam pemilihan larutan fiksatif. Oh, mau mengamati ini dan ini, pakainya larutan ini. Banyak teman-teman semuanya jenis-jenis larutan fiksatif majemuk. Ini ya, ada Bowen, Allen B, Gilson, Binsey, campuran. Kiri dan kanan ini komponennya juga sudah disebutkan di sini, bisa teman-teman pelajari. Ya. Kita langsung masuk ke penanganan sampel. Jadi ketika teman-teman itu ada di laboratorium, mendapati sampel itu datang, yang pertama kali dicek adalah pengantar daripada sampel tersebut. Cocokkan dengan data yang ada pada sampel. Jenis sampelnya apa, sesuai tidak? Namanya, tanggal lahirnya, rekam medis nomor RM-nya, medical apa namanya, nomor medisnya itu dicocokkan dengan baik. Yang kedua, lihat apakah jaringan itu terfiksasi dengan baik atau tidak. Operasi jam berapa itu juga harus tertulis. Karena bisa kadang karena keteledoran kita atau keteledoran bagian yang lainnya, ketika sudah dioperasi, sudah dilakukan operasi, ternyata tidak segera dimasukkan di fiksasi, larutan fiksasi. Sudah 4 jam, 5 jam, otomatis terjadi kerusakan yang banyak. Nah, keterangan ini untuk membantu dokter spesialis patologi anatomi ketika melakukan pendiagnosaan, diberikan note. Apakah perlu dilakukan pengambilan kembali, apakah nanti ada keterangan yang lainnya, atau mungkin nanti perlu pemotongan lagi, pemeriksaan lagi, di situ akan dijelaskan di hasil nanti ketika akhir. Jadi data itu penting, data kapan organ itu keluar dari, jaringan itu keluar dari tubuh pasien, sampai waktu fiksasinya jam berapa, larutannya memakai larutan apa. Itu harus dipertimbangkan, harus dilihat dengan baik. Dan perlu diingat teman-teman semuanya, ingat,
Fiksasi ini berfungsi untuk menetapkan jaringan saat itu saja pada kondisi itu. Kalau seandainya kok telat, ya ini kesalahannya. Kenapa kok telat? Dia tidak bisa kok telat ya, rusak. Lalu ditambahkan fiksatif jadi bagus lagi, enggak. Kerusakan akibat sebelum terjadi fiksasi tidak dapat diperbaiki. Karena kita tadi ya, oyak-oyakan. Oyak-oyakan itu apa ya? Kejar-kejaran dengan waktu autolisisnya. Atau proses autolisis jaringannya. Sehingga ketika kita menerima jaringan segar, segera masukkan jaringan secepatnya. Karena apa? Degenerasi sel dimulai segera setelah sel kekurangan suplai darah dan koordinasi persyarafan tubuh. Yang kedua, hentikan metabolisme dengan pendinginan. Kalau kita tidak kok bisa segera melakukan fiksasi, masukkan ke dalam kulkas, tapi bukan freezer ya. Diperkenankan adalah pada 4 derajat Celcius. Pembekuan jaringan yang lambat akan menghasilkan kerusakan yang cukup besar akibat terbentuknya kristal es. Ini berbeda, nanti akan kita lihat di belakang. Ketika proses frozen section itu langsung disemprot dengan larutan nitrogen cair sehingga tidak sempat terjadi yang namanya pembentukan kristal es. Tapi kalau sampai kita masukkan di dalam freezer, prosesnya kan lama. Sehingga jaringan itu atau daging, kalau kita lihat daging ya, daging ayam atau jaringan manusia itu, kalau kita menyimpan di kulkas teman-teman semuanya, kadang isinya itu malah air di dalamnya, karena dia proses pembekuannya lambat, sehingga nanti akan terbentuk kristal dan akan terbentuk sobekan-sobekan, tersobek-sobek jaringan atau sel yang ada di dalamnya. Otomatis apa ya, rusak, dia bisa diamati dengan baik. Dan ingat, semua jaringan itu bersifat infeksius, sehingga potensi penularan kepada kita ini pasti ada. So, pastikan APD dipakai dengan benar dan dengan baik. Jangan biarkan spesimen mengering. Ini untuk terutama untuk spesimen endoskopik yang kecil, sangat rendah terjadinya kerusakan jenis ini, garing, kering. Ini tidak harus atau jangan sampai terjadi penundaan. Segera masukkan ke dalam larutan fiksatif. Kalau perlu, persiapkan dulu sebelum dilakukan pengambilan. Jangan mendistorsi jaringan. Mendistorsi itu apa namanya? Dibojak atau mungkin diperlakukan keras, diperlakukan kurang lembut ya. Sehingga terjadi beberapa kerusakan permanen. So, perlakukan dengan lembut jaringan yang segar itu. Karena kalau sudah rusak, dia tidak bisa diperbaiki. Dan proses interpretasi hasil pun akan menjadi sulit. Dan yang paling penting adalah pemberian label secara lengkap dan akurat. Nama, ini apa, diagnosisnya apa, jaringannya apa, itu harus jelas. Jangan sampai pengambilan mamai bagian kanan, tulisnya bagian kiri. Jangan sampai. Lalu penentuan larutan fiksatif yang tepat. Harus menembus dari semua sisi teman-teman. Jadi larutan ini harus menembus dari semua sisi. Oleh karena itu kenapa pakai wadah yang tepat, bukan pakai plastik sebenarnya. Jangan sampai terjadi penempelan jaringan, ingat yang tadi saya sampaikan. Nah, sehingga proses cara memasukkan jaringannya apa? Isi dulu larutan fiksasinya, baru dimasukkan jaringan tersebut ke dalam wadahnya. Jangan sampai kebalik. Wadah jaringan dulu baru dicurin atau baru dituangi larutan fiksasi. Kenapa? Kalau seandainya jaringan dulu, maka akan terjadi pelekatan antara jaringan dengan wadah tersebut. Otomatis ketika kita melakukan penuangan akan terjadi penundaan atau mungkin terhalang proses fiksasinya karena terjadi pelekatan tadi. Sisi yang terjadi pelekatan tadi tidak akan maksimal dalam proses fiksasinya. Jadi dimasukkan dulu larutan fiksasinya, baru dimasukkan jaringannya. Untuk beberapa jaringan berongga, pastikan semuanya terkena larutan fiksasi. Paru-paru, jaringan-jaringan lain. Lakukan perfusi untuk beberapa spesimen. Ini penting teman-teman semuanya.
terutama pada pembuluh-pembuluh darah. Jadi kadang kita harus mencari pembuluh darah, lalu kita infus dengan larutan fiksasi biar masuk lebih cepat. Kalau perlu, untuk beberapa spesimen bahkan harus seperti itu. Karena dengan melalui pembuluh darah tadi, proses fiksasi atau penetrasinya akan lebih cepat. Dan ketebalannya juga diperhatikan, maksimal 4 mm, agar proses fiksasi berjalan dengan optimal. Kalau kita menemui organ yang seperti ini, teman-teman, kadang ini otak ya. Otak atau mungkin organ-organ yang lainnya, atau mengejar mamai, potong iris tipis-tipis untuk mempermudah larutan fiksasi itu masuk ke dalam setiap sisi bagiannya. Kalau enggak nanti akan rusak, otomatis akan mempengaruhi proses pengamatan, pengecatan, dan interpretasi hasilnya. Lakukan agitasi pada proses. Jadi penggoyangan pelan-pelan itu ya, digoyang pelan-pelan itu agar apa teman-teman? Berganti posisi. Sehingga semuanya terpenetrasi sempurna. Rasionya tadi sudah kita bahas, 20:1 atau 10:1. Yang kiri kurang baik dalam proses fiksasinya, yang kanan tepat. Perbandingannya 10:1 atau 20:1. Hal yang diperhatikan saat fiksasi apa teman-teman? Larutan fiksasi harus dibuat dengan hati-hati. Pastikan menggunakan reagen yang baru atau reagen yang tidak rusak. Kalau seandainya reagen rusak, otomatis ya hasil fiksasinya tidak maksimal, sedangkan bahan yang kita pakai itu adalah bahan mahal. Bahan mahal itu apa? Seandainya bahan itu rusak, apa kita harus melakukan pembedahan? Otomatis cost-nya mahal dan berisiko tinggi. So, pastikan larutannya adalah larutan yang baik. Dan lakukan pergantian larutan fiksasi spesimen yang diterima. Jadi biasanya kita menerima sampel, itu sudah ada larutan fiksasinya. Ganti yang baru teman-teman, jangan pelit. Karena otomatis kadang dari sananya juga cara packingnya belum kurang baik, sehingga kualitas daripada cairan yang dari sana, dari proses pengiriman tadi itu juga menurun, sehingga lebih baik diganti yang baru. Dan frekuensinya ya, kalau seandainya sudah berapa jam, kayaknya kualitasnya menurun, sudah terjadi penguapan, ganti. Dari tutup wadah yang bersifat logam, karena apa? Akan bereaksi dengan cairan-cairan atau larutan fiksatif yang mungkin bersifat korosif dan yang lainnya, otomatis akan mengaruhi bentuk daripada jaringan sel saat pengamatan. Dan semua fiksatif bersifat toksik dan korosif. Pastikan kita waspada dan dari potensi bahaya tersebut. Jangan sampai malah dihirup, otomatis nanti akan merusak daripada organ kita sendiri. Kesalahan-kesalahannya teman-teman semuanya pada proses fiksasi adalah wadah yang salah tadi. Sering sekali kita menggunakan wadah di lapangan itu kadang dimasukkan dalam plastik, sehingga mengganggu banget ya, mengganggu proses fiksasi. Nah, for fixation, jaringan yang difiksasi tidak baik menunjukkan morfologi ini dan sitoplasma yang menyusut berlebihan dan batasnya tidak jelas. Ini terjadi kerusakan akibat apa teman-teman? Akibat proses fiksasi yang tidak baik. Kalau kita amati, nah, kadang cairan yang dipakai untuk fiksasi ini tidak sesuai dengan jaringan yang ada atau mungkin apa yang mau diamati. Kalau kita lihat di sini ada glomerulus. Di sini baik, yang kiri ini adalah bagian yang baik dan terpulas dengan baik. Ini karena terlalu lama juga bisa. Batas daripada rongga glomerulus ini pun juga proporsional. Sel-selnya tersebar proporsional dan terwarnai dengan baik. Nah, kalau yang kanan ini
bisa kemungkinan dia telat dilakukan fiksasi, atau bahkan terlalu lama dilakukan fiksasi, terutama bowing, otomatis dia akan rusak. Nah, kalau pakai formalin, mungkin kalau terlalu asam akan terjadi artefak. Seandainya terlalu basah, maka dia terjadi pembengkakan. Kalau kita lihat yang bagian kanan ini sudah terjadi kerusakan, teman-teman. Dan biasanya untuk jaringan yang rusak atau telat, dia nanti akan terjadi penyusutan, kerusakan. Ini sudah rusak ini sel-sel. Selanjutnya, terbentuknya artefak. Fiksasi berkepanjangan dalam formalin dapat menimbulkan penyusutan sekunder, sehingga hasilnya tidak sesuai. Dan kalau kita lihat, teman-teman, terutama adalah ketika kita melakukan fiksasi dengan larutan berhalanya bowing. Diperhatikan dengan baik, jangan sampai terlalu lama. Dan kalau sampai terlalu lama, otomatis jaringan menjadi rapuh, dan beberapa komponen yang ada di dalamnya ikut larut. Dan ini adalah zona fixation. Artefak ini paling sering terlihat dalam spesimen dengan ukuran besar. Kenapa kita perlu dilakukan pemotongan? Terutama yang dikelilingi oleh kapsul serta dalam jaringan yang berdegenerasi cepat seperti halnya kelenjar. Kelenjar ini cepat banget proses autolisisnya, sehingga kita harus cepat-cepat melakukan fiksasi. Nah, penyebab umum untuk hal ini adalah insufisiensi waktu fiksasi. Jadi, satu bagian dari aspirasi sumsum terlihat lisis sel darah merah. Ini bagian atas. Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman, yang di bagian kanan ini itu terfiksasi dengan baik. Ini kan sel darah merah, terfiksasi dan terwarnai dengan baik. Tapi kalau kita lihat di bagian kiri daripada yang di atas ini, ada beberapa tempat yang di mana tidak terjadi sel darah merah. Artinya sel darah merah itu lisis karena terlalu lama. Ini disebut dengan zona fiksasi. Dan yang di bawah ini adalah jaringan yang diwarnai, ini organ hati ya, diwarnai dengan warnaan trikrom. Harusnya warnanya itu merata. Nah, ini adalah pewarnaan yang salah. Karena proses fiksasi yang salah, rusak, sehingga warnanya merah. Warnanya merah. Harusnya normal. Tidak seperti ini, teman-teman. Karena telat kita melakukan fiksasi. Nah, itu ya teman-teman semuanya, sedikit mengenai proses fiksasi. Setelah ini nanti kita akan mengenal proses dehidrasi. Mungkin nanti akan ada proses pembenaman yang penting, terus proses sectioning, pembuatan preparat, pengecatan yang akan dijelaskan di sesi selanjutnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dengan terus memanfaatkan waktu yang kita miliki untuk belajar, untuk menggali ilmu, bermanfaat bagi sesama, dan jangan lupa untuk terus berusaha dan memiliki mimpi. Karena dengan mimpi dan kemauan itu, kita memiliki power yang terus terisi, dan hidup kita akan lebih berarti. Mungkin itu sekian dari saya, teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.